Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'in wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita semua, sehingga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ibu Hani Hidayati, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Silvianti Widya Chandra Kusuma, NIM 2020-51116, kelas D Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan khutbah dengan tema Islam, Kebangsaan, dan Nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata natin dan national, yang berasal dari kata Latin natio yang berarti bangsa yang dipersamakan karena kelahirannya. Nasionalisme ada karena adanya kesamaan kepentingan secara umum, meskipun terdapat perbedaan dalam ras, etnis, agama, dan golongan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Nasionalisme adalah suatu sikap mental di mana loyalitas tertinggi dari individu adalah negara bangsa. Suatu sikap sosial dan politik dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kebudayaan, bangsa, dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan, serta merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa. Nasionalisme merupakan perwujudan kesadaran nasional bagi individu atau kelompok sebagai suatu negara. Nasionalisme merupakan perwujudan dari imajinasi sebagai bagian atau anggota suatu bangsa. Nasionalisme mensyaratkan adanya solidaritas individu atau kelompok atau masyarakat terhadap bangsa. Nasionalisme terkait dengan kewarganegaraan di dalam suatu bangsa. Prinsip dalam nasionalisme: yang pertama, kesatuan berbangsa; kedua, kemerdekaan berbangsa; ketiga, persamaan berbangsa; keempat, kepribadian berbangsa. Tujuan nasionalisme: 1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. 2. Membangun hubungan yang rukun dan harmonis antara individu dan masyarakat. 3. Membangun dan mempererat tali persaudaraan antara sesama anggota masyarakat. 4. Berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat. Kelima, menumbuhkan semangat rela berkorban tanah air dan bangsa. Keenam, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari dalam ataupun luar. Kebangsaan berasal dari kata bangsa. Dalam KBBI, bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri atau kumpulan manusia yang biasanya terkait karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan menempati wilayah tertentu di muka bumi. Bahwasanya kebangsaan atau nasionalisme adalah paham atau ideologi yang terkait dengan nilai-nilai dasar yang disepakati oleh warga negara dan ingin diimplementasikan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebangsaan atau nasionalisme selanjutnya mengandung arti, sifat, atau keadaan tertentu yang menyatukan sejumlah manusia, seperti suku, bahasa, budaya, adat istiadat, pengalaman sejarah, persamaan nasib, dan cita-cita, agar tercipta sebuah kehidupan yang rukun, damai, tentram, dan tolong-menolong. Dalam demikian, kosakata kebangsaan mengandung selain mengandung muatan antropologis dan sosiologis, juga muatan politik, yaitu politik untuk mewujudkan cita-cita terwujudnya sebuah kehidupan aman, damai, tentram, tolong-menolong, sejahtera lahir dan batin. Islam sebagai agama atau wahyu tentunya mempunyai gagasan, ide, serta konsep dari Tuhan yang diharapkan bisa direalisasikan dalam kehidupan setiap pemeluknya. Gagasan, ide, serta konsep ini dikenal oleh Allah melalui Rasul atau baginda Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan olehnya baik secara global maupun rinci. Semua gagasan, ide, serta konsep tersebut setelah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW menjadi satu kesatuan yang sistematis, mencakup semua dimensi kehidupan manusia yang melangit atau akidah, ibadah murni, maupun membumi atau realisi sosial, yang kemudian disebut dengan ajaran agama. Dari sini kita bisa memahami bahwa Islam memunculkan ideologi atau fikrah dan takiroh yang menjadi satu kesatuan sistem aturan sekaligus ajaran agama. Imam Al-Ghazali melihat bahwasannya agama dan negara adalah dua entitas yang harus berjalan seiring. Agama ibarat akar atau pokok, dan negara ibarat batang atau penjaganya. Dalam Islam memang tidak ada istilah memisahkan agama dan negara, pun tidak ada istilah agama adalah negara dan negara adalah agama. Perjalanan sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW memiliki dua periode Mekah dan periode Madinah. Dalam periode Mekah, Nabi menata spiritualitas individu-individu masyarakat dengan pendekatan persuasif. Dalam periode Madinah, spiritualitas individu-individu masyarakat telah mapan dan bisa mewarnai komunitas Madinah saat itu. Dan secara otomatis, komunitas Madinah atau negara kecil Madinah ini terwujud dengan sendirinya karena kemapanan spiritualitas masyarakatnya. Ini berarti bahwa Nabi tidak menjadikan negara sebagai agama dan agama sebagai negara. Akan tetapi, agama bisa mewarnai kehidupan kenegaraan pada saat itu. Dari uraian di atas, kita bisa memahami betul bahwa ideologi agama seharusnya bisa mewarnai ideologi negara. Dan kita tahu betul bagaimana ideologi negara Indonesia, yaitu berupa Pancasila, ini sudah sangat terwarnai dengan ideologi agama. Ideologi agama tidak harus diformalkan dalam sistem kenegaraan. Ia harus dijadikan sebagai alat kontrol, bukan sebaliknya. Ia tidak boleh difahami secara verbal dan tekstual. Dan ideologi Pancasila mengandung esensi dari ideologi agama, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Ideologi agama yang telah diuraikan harus kita tancapkan kembali dalam benak setiap generasi insan muslim bangsa. Pun dengan ideologi negara yang berupa Pancasila. Ketika demikian, maka sudah tidak ada lagi yang membenturkan antara ideologi agama dan negara. Generasi yang berpegang teguh pada ideologi agama, mereka akan selalu patuh
taat, loyal, dan cinta terhadap agamanya. Demikian juga dengan generasi yang berpegang teguh pada ideologi negara, mereka akan selalu patuh, taat, loyal, dan cinta terhadap negaranya. Demikian itulah adalah generasi yang religius dan nasionalis. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.